Pemirsa, dua tersangka terakhir kasus kerumunan di Petamburan mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Mereka adalah penanggung jawab acara yang juga Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis serta penanggung jawab keamanan acara yang juga Panglima FPI Maman Suryadi. Hingga malam ini, dua tersangka kasus kerumunan massa di Petamburan masih diperiksa. Pemeriksaan yang didalami oleh tim penyidik seputaran kegiatan yang digelar di kediaman Rizik Syihab di Petamburan pada 14 November lalu. Tim penyidik juga akan menggali keterangan terkait pasal yang disangkakan kedua tersangka tentang kekarantinaan. Ahmad Sobri Lubis dan Maman Suryadi datang ke Mapolda Metro Jaya pagi tadi ditemani kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro. Keduanya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya mulai pukul 10 pagi. Kedua tersangka menjalani tes COVID-19 sebelum menjalani pemeriksaan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan dua tersangka kasus kerumunan Petamburan, kita bergabung dengan Luis Ayu dari Polda Metro Jaya. Luis, apa pemeriksaan saat ini masih berlangsung? Ya, Anissa, sudah hampir 12 jam dua tersangka kasus kerumunan masih menjalani pemeriksaan di gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini. Di antaranya penanggung jawab bidang keamanan Maman Suryadi dan penanggung jawab acara Ahmad Sobri Lubis yang masih diperiksa di dalam sampai dengan malam hari ini. Masih menjalani pemeriksaan sama seperti ketiga tersangka sebelumnya yang sudah diperiksa kemarin. Pemeriksaan yang didalami oleh tim penyidik adalah seputaran kegiatan Maulid Nabi dan juga acara pernikahan Putri Rizik Syihab yang digelar di Petamburan pada sekitar pertengahan November 2020 lalu. Juga akan digali oleh tim penyidik adalah terkait dengan pasal yang disangkakan kedua tersangka ini, yaitu pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Tertuang bahwa di dalam ancaman pidana tersebut paling lama adalah 1 tahun penjara dan denda hingga 100 juta rupiah. Kalau dilihat dari pasal yang disangkakan itu, ada kemungkinan kedua orang tersangka ini juga tidak ditahan, sama seperti ketiga tersangka yang kemarin diperiksa, tapi tentu masih ada dasar-dasar dan pertimbangan lain yang digunakan oleh penyidik, apakah memang tidak dilakukan penahanan atau ditahan. Kita tunggu, mungkin kemungkinan sebentar lagi kedua tersangka ini akan keluar, ataupun juga nanti penjelasan dari tim kuasa hukum yang tadi beberapa saat yang lalu sudah masuk untuk persiapan. Kita tunggu saja pemirsa, dan saya akan mengawal terus kasus ini sampai dengan keterangan penyidikannya selesai. Anissa. Baik, terima kasih Luis Ayu melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, Luis. Pemirsa, sebelumnya 3 dari 5 tersangka kerumunan Petamburan tidak ditahan setelah diperiksa lebih dari 12 jam di Polda Metro Jaya. Ketiganya tidak ditahan karena ancaman hukumannya hanya 1 tahun penjara. Setelah diperiksa lebih dari 12 jam, 3 dari 5 tersangka kerumunan massa di Petamburan tidak ditahan. Ketiganya adalah Haris Abaidillah, Idrus, dan Ali Alwi Alatas, meninggalkan Polda Metro Jaya pada Senin dini hari. Polisi mengatakan ketiga tersangka tidak ditahan karena ancamannya hanya 1 tahun penjara. Ketiga orang tersebut sudah kita pulangkan karena memang pasal yang dipersangkakan adalah pasal 93 di Undang-Undang Karantina Kesehatan yang ancamannya adalah 1 tahun penjara. Jadi tidak dilakukan penahanan. 3 tersangka diperiksa sejak Minggu pukul 10 pagi. Sebelum diperiksa, ketiganya jalani swab test dan hasilnya negatif COVID-19. Sebelumnya, polisi menetapkan 6 tersangka atas kerumunan massa di Petamburan, Jakarta pada 14 November lalu. Kini ke-6 tersangka telah menyerahkan diri. Mereka adalah pimpinan FPI Rizik Syihab dan panitia acara Haris Hubaidillah, Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi,
Ahmad Sobari Lubis, dan Idrus. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain kerumunan di Petamburan, Rizik Syihab juga tersandung dalam kasus kerumunan di Megabendung. Rizik Syihab menolak diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polda Jawa Barat. Penyidik Polda Jawa Barat Senin siang menyambangi Polda Metro Jaya untuk memeriksa Rizik Syihab terkait kasus kerumunan di Megabendung. Namun melalui kuasa hukumnya, Rizik menolak untuk diperiksa. Rizik beralasan ingin fokus terhadap kasus Petamburan yang sudah menyeretnya menjadi tersangka. Pemeriksaan tadi mulai sekitar pukul 11 atau 10 tadi saya agak lupa. Kemudian pihak Habib menanyakan sebagai apa di sini, karena sebagai saksi, maka tadi dengan alasan Habib Rizik fokus kepada kasus di mana beliau menjadi tersangka yang dipermasalahkan di Polda Metro ini terkait kasus kerumunan, maka dengan alasan tersebut Habib merasa harus fokus ke situ dan tidak bersedia untuk diperiksa sebagai saksi di kasus yang di Jawa Barat sebagai saksi tadi. Artinya kan ada penjadwalan ulang atau seperti apa, Bang? Beliau sebagai saksi tidak bersedia diperiksa. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap pria yang mengancam akan memenggal aparat kepolisian. Pengancaman dilakukan tersangka terkait penangkapan pimpinan FPI Rizik Syihab. Tim Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pemuda bernama Muhammad Umar. Tersangka mengunggah video ancaman yang berisi pernyataan akan memenggal polisi jika pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab ditahan polisi. Video ancaman berdurasi 22 detik direkam langsung oleh pelaku dan viral di media sosial. Selain mengancam polisi, pelaku juga mengeluarkan kata-kata tak pantas. Yang kedua, ini juga sama. Kemarin teman-teman menanyakan ke saya tentang adanya beredar video. Ya. Video yang berisi ujaran kebencian melalui media elektronik dari seseorang yang memposting dirinya sendiri, kemudian menyebarkan sendiri ke media sosial yang ada. Ini hari Minggu yang lalu, tanggal 13 Desember, TKP-nya, kemudian kita amankan yang bersangkutan. Inisialnya adalah DB alias Muhammad Umar yang disampaikan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku simpatisan Rizik Syihab. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya, video ancaman seorang oknum polisi di Pekalongan, Jawa Tengah yang akan memenggal pimpinan FPI Rizik Syihab viral di media sosial. Akibat video ancaman, Aibtu HS diperiksa Propam Polda Jawa Tengah. Aibtu HS juga diperiksa kejiwaannya karena membolos beberapa hari dari dinas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 58 adegan diperagakan dalam rekonstruksi penembakan 6 anggota Laskar FPI di sejumlah titik di Karawang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.